Di video kali ini gue mau ngebahas salah satu HP sejutaan yang fokusnya di bagian audionya. Kira-kira bakalan kayak gimana untuk kualitas audionya? Langsung aja, ini adalah videonya. Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas HP terbaru namanya ZTE Nubia Music. Sebenarnya yang menarik itu bukan di bagian audionya aja, tapi harga HP ini udah murah pakai banget pak, cuma 1,2 jutaan aja. Bahkan kalau kalian pre-order HP ini, kalian bisa dapetin harga yang cuma 1.099.000 aja. Sebelum lanjut, gue akan ngebahas dulu untuk spesifikasinya. Untuk chipsetnya, dia tuh pakai UniSoC SC9863A. Variannya cuma ada satu aja, 4/128 GB. Memori extendednya juga masih bisa ditambahin sampai 4 GB. Dan untuk slot SIM tray-nya dia tuh pakai tipe hybrid, jadi kita dikasih pilihan mau 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 micro SD. Kalau untuk baterainya dia tuh pakai 5000 mAh. Untuk di bagian layar dia pakai ukuran 6,6 inci, panelnya IPS dengan refresh rate 90 Hz. Untuk resolusinya HD+ 720x1612 pixel dengan rasio layar 20:9. Untuk OS-nya saat ini gue masih di Android 13 dengan MyOS versi 13. Sayangnya gue itu masih belum dapat info kita tuh bakalan dapetin update sampai berapa tahun. Untuk di paket pembeliannya itu kita dapetin dusnya, unit handphonenya, kepala casan 10 watt, kabel Type-A to Type-C, case bening, screen protector, buku manual, kartu garansi, dan SIM ejector. Kalau secara desain untuk di harga 1 juta lebih sedikit doang, dia punya desain yang unik dan cukup menarik. HP ini punya dua pilihan warna, ada yang warna Zil Orange yang gue pakai ini, walaupun dia tuh lebih ke kuning gitu, dan yang satu lagi yang warna Pop Art. Uniknya warna Zil Orange glossy dengan tekstur irama lagu ini bisa mempresentasikan kalau emang HP ini fokusnya untuk para pecinta musik. Dimensi grill speakernya juga ini gede banget bermotif vinyl atau piringan hitam dengan logo DTS:X di bagian tengahnya. Frame-nya juga udah flat, bahannya plastik, bodi belakangnya juga ini pakai plastik, tapi secara build quality menurut gua ini cukup solid buat di kelas harganya. Dan dia ngasih 2 3,5 mm jack audio di bagian atasnya. Dengan ini kalian itu bisa sharing musik atau multimedia dengan temen atau pacar kalian. Untuk di sisi kanan ini ada tombol on off dan tombol power yang nyatu sama fingerprint sensor. Atasnya lagi ada 2 jack audio, sebelah kiri ada slot SIM tray, dan di bagian bawah itu ada port Type-C dan lubang mic. Kalau secara grip HP ini tuh masih dalam kategori nyaman buat dipakai, dan juga bobotnya HP ini tuh nggak terlalu berat-berat banget pak, jadi masih oke buat dipakai sehari-hari. Untuk di bagian layarnya di kelas HP budget dia itu masih bisa ngasih refresh rate yang cukup tinggi di 90 Hz. Jadi untuk pergerakan layarnya kerasa lebih smooth. Model kamera depannya juga udah punch hole, bezel kanan kiri atasnya termasuk tipis buat di kelas harganya dan cukup tebel untuk di bagian dagunya. Buat dipakai streaming, lihat konten TikTok atau Instagram, gue sih nggak ada masalah yang ganggu banget. Overall layar IPS dan resolusi HD Plus-nya menurut gue itu masih oke buat pemakaian sehari-hari. Buat streaming YouTube, HP ini juga masih bisa support 1080p 60 fps, jadinya ini masih aman banget. Dipakai di bawah terik matahari langsung, HP ini juga masih cukup kelihatan walaupun nggak yang jelas banget dan kelihatan samar-samar, tapi overall menurut gue ini udah oke. Dan sayangnya karena absennya light sensor di HP ini, jadinya kita itu nggak bisa atur brightness-nya secara otomatis. Untuk kecepatan buka fingerprint-nya, HP ini termasuk responsif. Fingerprint-nya bisa kita buka tanpa harus kita tekan tombol power-nya. Dia juga punya fitur Live Island yang bakalan muncul di penggunaan tertentu kayak pas dengerin lagu, pas charging, dan lain-lain. Kalau untuk kualitas suara speakernya, klaim mereka HP ini bisa ningkatin suara 600% lebih kencang dengan bantuan AI. Dan dia juga bisa menghasilkan suara yang high quality. Jadi pas kita naikin volumenya sampai full, dia itu bakalan ngeluarin boost level, dan di sini ada 2 tingkatan, ada yang first level dan highest level. Bedanya dari HP kebanyakan, kalau misalnya HP lain itu semakin kita kencengin suaranya, dia itu bakalan nggak enak didengar dan kerasa banget pecahnya. Sedangkan di Nubia Music ini justru kebalikannya pak. Jadi semakin kita kencengin suaranya, potensi output suara speakernya itu jadi semakin detail dan nggak kerasa pecah sama sekali.
Kalau untuk suara bassnya itu nggak terlalu berasanya itu lebih ke middle dan treble-nya. Dia juga punya fitur bleeding light, jadi nantinya logo DTS-nya itu bakalan nyala lampu LED dan bisa ngikutin irama musiknya. Bisa juga dipakai kalau ada telepon masuk, pas notifikasi masuk, indikator baterai pas charging juga bisa, dan kita bisa atur warna lampunya sesuai dengan keinginan kita. Dan ada satu lagi yang namanya Melody Light. Di sini ada beberapa preset lightning yang bisa kita pilih, dan nantinya saat kita play musik di aplikasi tertentu dia akan nampilin melody light yang cukup unik. Bagian yang menariknya, dia juga punya ala-ala audio gitu, jadi kalau pas kita lock HP-nya, melody light-nya itu bakalan tetap nyala. Di menu DTX S Ultra-nya kita juga bisa bikin personal audio preference-nya dari mulai normal, musik, movie sampai ke custom. Equalizer-nya juga bisa kita custom sendiri sesuai dengan preferensi kita. Tapi kurangnya dari audionya, karena output speakernya ini cuma satu aja, jadinya kita nggak bisa nikmatin audio yang surround. Dan juga kalau misalnya kita posisiin seperti ini, output speakernya itu bakalan ketutup. Jadi posisi kebalik gini udah paling the best buat HP ini. Kalau untuk performanya sebenarnya gue agak skeptis untuk chipsetnya, soalnya UniSoC SC9863A ini termasuk jadul. Rilisnya aja sekitar tahun 2018, artinya umurnya udah 6 tahun. Tapi selama gue pakai ternyata chipsetnya itu masih bisa ngehandle beberapa aplikasi yang biasa gue pakai, kayak sosmed, streaming film, dan lain-lain. Semuanya itu masih bisa kehandle dengan cukup baik. Walaupun ya kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi ya. Toh HP ini juga harganya udah murah banget pak. Buat skor Antutu di sini gue bisa dapat di angka 140 ribuan dengan skor storage size-nya di angka 6200-an. Emang agak kecil karena ya memorinya ini masih pakai eMMC. Buat main game sekelas PUBG Mobile juga masih bisa dan masih oke, walaupun settingannya cuma dapat di smooth medium sama balance medium. Selama main emang agak kurang nyaman sih ya. Sesekali gue itu ngerasa frame drop dan transisi pindah scope dia itu nggak bisa responsif. Tapi buat di kelas harganya gue rasa performa yang dikasih seperti ini udah termasuk wajar banget. Average FPS-nya gue bisa dapat di 21 FPS, suhunya di 37 derajat, dan selama main 13 menit baterainya berkurang 3% aja. Untuk Mobile Legends settingannya dapat di frame rate high dan grafik ultra. Di in-game gue main di high ultra karena gue mau ngejar 60 FPS-nya. Tapi secara gameplay dia cuma bisa dapat average di 35 FPS aja. Kalau ditanya enak atau enggak, gue sih bakal jujur aja nih ya, ini kagak enak banget pak, karena kerasa berat dan respon layarnya juga nggak kerasa responsif. Apalagi pas ngewarna, aduh bener-bener bakal susah banget deh maininnya. Tapi ini wajar banget buat di kelas harganya. Untuk suhunya gue itu dapat di 38 derajat dan selama main 21 menit baterainya cuma berkurang 5% aja. Kalau mau main game yang nyaman ya bisa main game-game yang ringan aja, kayak misalnya Subway Surfer ini. Overall di in-gamenya ini masih termasuk oke buat di kelas harganya. Untuk baterainya, kapasitas 5000 mAh dari HP ini udah termasuk besar, apalagi UI-nya ini termasuk ringan dan prosesornya juga yang nggak ngebut-ngebut banget. Jadi bisa banget buat dipakai seharian atau bahkan bisa lebih. Kalau untuk ngecasnya dari 0 sampai 100% itu gua tes makan waktu sekitar 1 jam 58 menit. Kalau untuk kameranya, HP ini punya 3 setup kamera. Kamera utamanya pakai 50 megapiksel dengan AI kamera, sedangkan buat kamera depannya itu pakai resolusi 5 megapiksel. Buat menu kameranya dia tuh kayak begini, ada video, capture, portrait, dan more. Di dalam more ini ada pro, ada panorama, ada timelapse, QR code, 50 megapiksel, dan night. Kalau untuk hasil fotonya dia seperti ini, kelihatan di sini kalau karakter fotonya itu lebih ke soft. Ya nggak usah ekspektasi terlalu tinggi lah dari hasil fotonya. Toh harga HP ini juga cuma sejutaan kecil. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 1080p 30 fps. Dia sayangnya cuma mentok sampai segitu aja, dan ini dia bisa di zoom sampai 4 kali. Terus bisa di zoom out juga sampai ke 1 kali seperti ini. Untuk hasilnya kayak gini, dia masih cukup oke sih. Cuma ya shaky banget karena nggak ada stabilizernya juga. Ini gue coba pakai jalan di sini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depannya. Sayangnya dia cuma mentok di 720p 30 fps aja. Jadi kalau dibawa jalan seperti ini, dia tuh bakalan goyang-goyang dan gak ada stabilizernya juga.
ya jadilah kayak gini ya hasil videonya. Untuk dynamic range-nya dia nggak terlalu bisa ngehandle di bagian backgroundnya. Oke, kesimpulan gue untuk Nubia Music untuk di harga 1,1 jutaan, menurut gue HP ini bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari HP yang biasanya. Dia punya fitur musik yang emang beneran bagus buat di kelas harganya, output suaranya kenceng banget, high quality, udah di TXS Ultra, masih ngasih fitur gimmick kayak Live Island, Breathing Like, dan Melody Like. Storage-nya juga udah gede 128GB walaupun ya masih pakai eMMC. Tapi untuk pemakaian sehari-hari HP ini masih bisa diandelin. Desainnya juga udah kekinian, framenya juga udah flat, kamera depannya juga udah punch hole, ada NFC juga, bisa connect radio tanpa harus pakai earphone juga, portnya juga udah Type-C, dan paket pembelian yang lengkap banget. Ini sesuatu yang jarang kita temuin di kelas HP 1 jutaan kecil seperti ini. Oke, mungkin segitu aja video gua soal Nubia Music ini. Kalau kalian tertarik sama HP ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Adios. Saatnya kita berangkat kerja.